itu ada 5 level. 5 level of prevention, gitu ya. Yang pertama adalah health promotion atau promosi kesehatan. Yang ketiga adalah disability nutrition, membatasi kecacatan. Kemudian yang ketiga adalah early diagnosis and prompt treatment. Kemudian yang keempat adalah disability nutrition. Dan yang terakhir adalah rehabilitation. Nah, kita itu yang di mana? Yang di level pertama sama level kedua, yaitu health promotion dan specific protection. Itu ada di situ. Ya, lanjut. Nah, ini adalah upaya ya. Upaya kesehatan lingkungan dalam penanggulangan penyakit. Ini kita ambil dari PP 66 ya. Jadi ada HAT-PAMDAL. Nah, HAT-PAMDAL itu penyehatan, pengamanan, pengendalian, gitu kan ya. Ya, apa yang disehatkan? Media lingkungan, air, tanah, udara, ya, bangunan dan seterusnya. Apa yang diamankan? Yaitu sampah dan limbah. Dikendalikan adalah vektor dan binatang penular penyakit. Nah, oleh karena itu sebagai TSL itu harus mempunyai kompetensi dalam hal surveillance. Surveillance adalah kegiatan pemantauan, pengamatan yang dilaksanakan secara terus-menerus ya terhadap faktor risiko lingkungan dengan sistematis dan berkelanjutan. Itu definisi surveillance. Nah, kemudian hasil surveillance apaan? Dianalisis, diagnostik, dianalisis ya. Kemudian dianalisis risiko yang ada, kemudian ada intervensi keseluruhan, dan juga barangkali ada penerapan teknologi tepat guna, dan jangan lupa ada komunikasi risiko, ya, risiko itu penting. Oleh karena itu perlu adanya TSL yang kompeten, ya. Lah untuk mendapatkan kompetensi TSL ini maka harus ada yang namanya apa? SKKNI, gitu ya, SKKNI. Nah ini kalau slide berikutnya, ini penggunaan SKKNI, ya. Jadi ada 3 ranah penggunaan SKKNI. Yang pertama adalah institusi pendidikan dan pelatihan. Ini yang memberikan informasi dan edukasi tentunya ya untuk mengembangkan program dan kurikulum yang ada. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah sebagai acuan. Acuan adalah apa? Acuan dalam penyelenggaraan, pelatihan, penilaian, dan juga sertifikasi. Ini di ranah pendidikan dan pelatihan. Kemudian di ranah dunia usaha. DUDI ya, DUDI itu dunia usaha dan dunia industri. Dan juga penggunaan tenaga kerja itu apa? Membantu ya dalam rekrutmen, kemudian membantu penilaian unjuk kerja UK, ya. Kemudian membantu dalam penyusunan uraian jabatan, membantu dalam pengembangan program pelatihan yang spesifik berdasarkan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Yang berikutnya adalah institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi. Ya, alhamdulillah ya kita di Hakli ini udah punya ya LPP ya, LPP dan juga LSP ya, LPP namanya LPP Menso, kalau LSP KLI. Nah, itu. Nah, ini apa? Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya. Jadi ada level-level, ini semua disertifikasi dengan levelnya. Nah, kemudian juga sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi. Ini ya, ada 3 ranah ini yang perlu diketahui. Lanjut. Ya, ini kalau kita lihat ini ya, analisis fungsi produktif dan usaha ya. Jadi ada tujuan utama itu yang diharapkan goalnya apa nanti itu ya. Nah, kemudian ada fungsi kunci. Fungsi ada beberapa fungsi ya. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian ada fungsi utama, ini ya, jadi fungsi kunci itu dari beberapa fungsi utama, dan fungsi utama ini terdiri dari beberapa fungsi dasar yang kita namakan sebagai unit kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang tenaga kerja atau TSL itu sendiri. Ya, slide berikutnya, nah ini ya, slide berikutnya nih, kira-kira sampaikan lagi ya, untuk pemetaan kompetensi tenaga TSL seperti apa ini ya, kita rumuskan. Kita punya tujuan ya, tujuan utamanya apa? Adalah mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik aspek fisik, kimia, biologi maupun sosial dalam usaha mencegah penyakit dan atau gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan. Ini tujuan utama. Nah, tujuan utama ini di breakdown menjadi beberapa fungsi kunci, ya. Di mana kalau fungsi kunci ini berhasil, maka diharapkan tujuan utama ini bisa tercapai. Nah, untuk mencapai fungsi kunci ini, maka perlu adanya
beberapa fungsi utama. Jadi masing-masing fungsi tadi bisa berguna. Nah, kemudian juga fungsi utama ini dibuat lagi menjadi fungsi dasar. Inilah yang dinamakan sebagai unit kompetensi. Ya, jadi masing-masing TSS punya unit kompetensi yang merupakan fungsi dasar. Ya, lanjut. Nah, ini ya, jadi kalau kita ringkas itu ya seperti ini ya. Jadi SKKNI TSL atau Sanitasi Lingkungan ini terdiri dari 4 ya, kerangkanya 4 bagian. Yang pertama adalah tujuan utama ya. Kemudian yang kedua adalah mempunyai 4 fungsi kunci, kemudian mempunyai 26 fungsi utama dan mempunyai 65 fungsi dasar atau unit kompetensi ya dia. Ini yang penting yang itu 65 fungsi dasar unit, banyak sekali memang, nanti kita uraikan. Lah, 4 fungsi kunci apa? Nah, ini ya. Ini kalau kita bisa 4 fungsi, ini ada di PP 66. Jadi kita nggak lari ke sana nih. Kita nggak lari ke PP 66. Yang dasarnya untuk membuat SKKNI yaitu PP 66. Ya, penyihatan ya. Ada penyihatan, pengaman, pengendalian, dan melakukan penyelenggaraan kesehatan lingkungan dalam keadaan tertentu. Ya, itu ya. Nah, ini kalau kita lihat untuk penyihatan berapa? Ya, penyihatan lingkungan itu air, udara, tanah, ya, pangan, ya, sarana bangunan. Nah, ini terdiri dari berapa? 13 fungsi utama. Ya. Kemudian kita breakdown lagi menjadi 28 fungsi dasar atau unit kompetensi. Kemudian berikutnya adalah melakukan pengamanan, ya, untuk melindungi kesehatan masyarakat dari faktor risiko atau gangguan kesehatan. Ini mempunyai 9 fungsi utama dan 28 unit kompetensi. Ya, berikutnya adalah melakukan pengendalian, ya, untuk mengurangi atau ya, saya ulang lagi. Yang ketiga adalah melakukan pengendalian, ya, untuk mengurangi atau menyiapkan faktor risiko penyakit atau gangguan kesehatan ini mempunyai 2 fungsi utama dan 4 unit kompetensi, ya. Kemudian yang terakhir adalah melakukan penyelenggaraan kesehatan lingkungan dalam keadaan tertentu, misalnya dalam kondisi matra, ya. Kondisi matra itu di mana kondisi tidak seperti biasanya. Contohnya misalnya kondisi mudik gitu ya. Kondisi mudik di Bakahuni itu kan sampai berminggu-minggu gitu ya, sampai situ. Nah, itu gimana keselingkuhan lingkungannya? Ya, waktu zaman Brexit gitu ya. Nah, itu juga sampai macet seperti itu, sampai ada meninggal itu gimana ini seperti itu keadaan tertentu itu. Ya, haji ya, itu juga sampai umpel-umpelan seperti itu, bagaimana kondisi tertentu lingkungannya itu. Kemudian di pengungsian, ya, bencana pengungsian itu juga keadaan tertentu. Di situ tenaga kesehatan harus hadir dengan kompetensi yang ada. Ya, demikian. Ya, lanjut. Slide. Ini kita breakdown satu-satu ya. Ini untuk fungsi utama SKKNI bidang sanitasi lingkungan ya. Ini fungsi utamanya ini. Jadi ada fungsi kuncinya tadi ya, penyihatan tadi ya, penyihatan terhadap media lingkungan tadi, air udara. Ini ada fungsi utamanya, yaitu melakukan pengawasan kualitas air, kemudian perlindungan kualitas air, peningkatan kualitas air, pemantauan ya, pencegahan, penurunan, pemantauan kualitas tanah, kemudian pencegahan penurunan kualitas tanah. Ya, lanjut. Ini ya, juga melakukan pengawasan kualitas higien sanitasi makanan. Ya. Kemudian melakukan perlindungan kualitas higien sanitasi makanan. Kemudian melakukan peningkatan kualitas higien sanitasi makanan, melakukan pengawasan ya, jadi pengawasan. Kemudian melakukan perlindungan kualitas sanitasi sarana bangunan, ini bangunan ya. Kemudian melakukan peningkatan kualitas sarana dan bangunan. Pokoknya adalah yang kedua, melakukan pengamanan untuk melindungi kesehatan masyarakat dari faktor risiko atau gangguan kesehatan. Yang pertama adalah melakukan upaya pelindungan kesehatan masyarakat terhadap sampah ini ya, ini sampah. Kemudian juga melakukan upaya pelindungan kesehatan masyarakat terhadap zat kimia berbahaya. Berikutnya adalah melakukan upaya pelindungan kesehatan masyarakat terhadap gangguan fisika udara. Kemudian melakukan upaya perlindungan kesehatan masyarakat terhadap radiasi pengion dan juga pengion. Kemudian melakukan upaya perlindungan kesehatan masyarakat terhadap pestisida. Ini adalah pengamanan ya di bidang kesehatan masyarakat dari faktor risiko atau gangguan kesehatan. Selanjutnya adalah melakukan pengolahan limbah cair. Ya.
limbah cair, kemudian melakukan pengolahan limbah padat, melakukan pengolahan limbah gas, melakukan pengolahan limbah dari fasilitas pelayanan kesehatan. Ini di rumah sakit, puskesmas, dan seterusnya. Kemudian juga melakukan yang ketiga ya, melakukan pengendalian ini ya. Kalau pengendalian itu untuk mengurangi atau melenyapkan faktor risiko, ini ya, faktor risiko penyakit atau gangguan kesehatan. Ya, melakukan pengamatan dan penyidikan terhadap faktor, kemudian melakukan pengendalian binatang, ya, membawa penyakit. Kemudian yang berikutnya adalah yang terakhir ini ya, melakukan penyelenggaraan kesehatan lingkungan dalam kadar tertentu. Ini dua hal, yaitu melakukan penyelenggaraan kesehatan lingkungan dalam kondisi matra tadi, dan juga melakukan penyelenggaraan kesehatan dalam ancaman global, perubahan iklim seperti sekarang ini ya, cuaca yang demikian ekstrim ya, panas sampai beberapa derajat ya ini. Kemudian termasuk nanti kalau misalnya ada hujan lebat dan seterusnya, itu akibat gangguan perubahan iklim. Ya, lanjut. Kalau yang tadi adalah fungsi utama, sekarang adalah fungsi dasar. Ya, kita fungsi dasar ada 65 ya unit kompetensi. Ya, kita lihat. Ya, last slide. Nah, ini banyak sekali nih. Ini pertama adalah fungsi kuncinya dari penyihatan dulu ya. Saya langsung ke penyihatan dulu ya. Ada penyihatan, pengamanan, pendalian, dan seterusnya. Ya, ini untuk penyihatannya ini melakukan surveillance kualitas air, kemudian melakukan analisis risiko dan rekomendasi tindak lanjut pengawasan kualitas air, kemudian melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi perlindungan kualitas air, kemudian juga melakukan pengembangan teknologi tepat guna, TTG ini ya, TTG perlindungan kualitas air. Ya, ini bagaimana pengembangan TTG ini bisa meningkatkan ya perlindungan kualitas air ini. Juga melakukan pengolahan ya, pengolahan kualitas air, kemudian melakukan pengendalian kualitas air, dan juga melakukan surveillance kualitas air. Selanjutnya adalah melakukan analisis risiko kualitas udara dan juga rekomendasi dan lanjutnya. Kemudian melakukan pengembangan TTG, pencegahan penurunan kualitas udara. Kemudian melakukan rekayasa lingkungan, pencegahan penurunan kualitas udara. Kemudian juga melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi pencegahan penurunan kualitas udara. Kemudian melakukan surveillance kualitas tanah, melakukan analisis risiko kualitas tanah, dan juga rekomendasi dan lanjut. Berikutnya, melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi pencegahan penurunan kualitas tanah. Ini masih penyihatannya. Selanjutnya melakukan pengembangan teknologi tepat guna ya dan resaksi lingkungan, melakukan surveillance pangan dan seterusnya itu ya. Kalau dibaca banyak banget nih. Silakan nanti baca di SKKNI ya, Bapak Ibu sekalian. Penyihatan banyak sekali ini. Kemudian setelah penyihatan ada pengamanan ini ya. Pengamanan juga banyak sekali ya. Jangan khawatir ya. Pengamanan itu ya. Tadi penyihatan ada 28 ya unit kompetensi, kemudian pengamanan ada juga sama ya. 9 faktor utama dan juga 28 unit kompetensi untuk yang pengamanan ini ya. Misalnya melakukan pengurangan risiko pengelolaan sampah gitu ya. Penanganan, pencegahan ya, pencegahan pemajanan ya. Ini B3 ya, B3 pada pangan. Kemudian juga termasuk antiseptik gitu ya. Kosmetik juga masuk sini, kemudian bahan aromatika juga masuk. Juga kontaminasi penggunaan bahan aditif ya. Aditif itu yang kayak pewarna ya, perasa dan seterusnya itu. Nah, kemudian juga kontaminasi penggunaan bahan yang digunakan untuk proses industri juga masuk juga. Kemudian juga pajanan, ini pajanan berasal dari suhu dan kelembaban. Ya, kemudian kebisingan ya, ada kebisingan, getaran, pencahayaan, ya. Kemudian juga kontaminasi radiasi pengion, non pengion gitu ya. Termasuk pesida ya. Pesida dan juga residu pesida yang ada di situ. Ya. Kemudian risiko limbah cair, ya limbah cair dalam rangka perlindungan kesehatan masyarakat. Kemudian juga masuk penurunannya dan juga pengendalian risikonya, termasuk di tempat rekreasi, ya rekreasi tempat umum. Juga melakukan risiko limbah padat dalam rangka perlindungan kesehatan masyarakat yang ada. Ya, terus kemudian berikutnya nomor 22 itu ya, sama. Ya. Melakukan pengurangan risiko gas ini ya. Jadi ada limbah padat, cair, kemudian gas masuk juga di sini, radiasi juga masuk ya. Ya, semuanya lengkap lah gitu ya.
kita lengkap. Kemudian melakukan pengendalian limbah padat ya di Fasankesnya. Ini Fasankes ya. Ini untuk Fasankes rumah sakit ini menggunakan ini. Kemudian melakukan pengendalian limbah gas udara di Fasankes juga ya. Kemudian melakukan pengendalian vektor ya secara fisik ya. Dan juga ini tadi pengendalian ya, di pengendalian ya. Jadi di pengendalian ini ada 2 fungsi utama ya, 2 fungsi utama dan 4 unit kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang TSL. Pengendalian vektor secara fisik, kimia, dan biologi dalam pencegahan penyakit tular vektor. Kemudian melakukan pengendalian vektor melalui pengolahan lingkungan, ini lingkungan ya, jadi risiko lingkungan yang bisa menimbulkan terjadinya katakanlah outbreak dari vektor itu bagaimana ya, secara fisik dan biologi ya dalam pencegahan zoonotik. Kemudian melakukan pengendalian binatang bahwa penyakit melalui pengolahan lingkungan dalam pencegahan zoonotik. Nah, sekarang untuk fungsi kunci ya dalam keadaan tertentu, ini ada 2 fungsi utama, dan 5 unit kompetensi yang ada. Yang pertama adalah melakukan upaya kewaspadaan dini, ya, kesehatan lingkungan menghadapi kondisi yang matrak ada, kemudian melakukan upaya tanggap darurat kesehatan lingkungan mengatasi kondisi matrak, misalnya tadi kejadian bencana alam ya, banjir, gempa bumi, kebakaran dan seterusnya. Nah, ini kita harus antisipasi bahwa di Indonesia ini ya adalah merupakan supermarket bencana. Karena supermarket itu semua bencana ada di situ, baik banjir, ya kan, gempa bumi, gunung meletus dan seterusnya, ada semua. Kita Indonesia itu lengkap dengan bencana yang ada. Selanjutnya adalah melakukan upaya pemulihan kesehatan lingkungan akibat kondisi matrak. Dan alhamdulillah ya kita sudah untuk tanggap darurat ini kita dulu ya udah bentuk tim itu ya. Untuk tim COVID ya, awalnya tim COVID juga ada, kemudian mungkin udah bubar, kemudian ada kita bentuk tim lagi, tim darurat ya, ini kerjasama dengan pusat krisis kita siagakan ya di beberapa provinsi yang ada. Kemudian melakukan upaya pemulihan ya, pemulihan kesehatan lingkungan akibat kondisi matrak ya, jadi ada kewaspadaan dini, kemudian ada tanggap darurat itu pada saat terjadi, dan pada saat selesai bencana itu ada tahap pemulihan. Ya, kita juga harus siapkan itu ya, upaya pemulihan kesehatan lingkungan akibat kondisi matrak. Nah, kemudian juga melakukan upaya mitigasi perubahan iklim ya, perubahan iklim dalam menghadapi ancaman global perubahan iklim. Ini juga harus mitigasi yang ada. Kemudian juga melakukan upaya adaptasi perubahan iklim dalam menghadapi ancaman global perubahan iklim. Ini ya, jadi saya ulang lagi, untuk penyehatan tadi ada 13 fungsi utama, kemudian 28 unit kompetensi atau fungsi dasar, kemudian untuk pengamanan ada 9 fungsi utama dan 28 fungsi dasar atau fungsi kompetensi, kemudian untuk pengendalian ya 2 fungsi utama dan 4 unit kompetensi, dan terakhir adalah pengendalian atau penyelenggaraan kesehatan lingkungan dalam keadaan tertentu. Ya, ada 2 fungsi utama dan 5 unit kompetensi atau fungsi dasar. Ya, lanjut. Lah, kita udah punya ya, di Hakli ini udah punya 5 skema. 5 skema dari 65 tadi, kita punya 5 skema sertifikasi. Ya, 5 skema sertifikasi LSP namanya, dari KLI. Ya. Apa saja itu 5 itu? Ya, yang pertama ini ya. Yang pertama adalah skema sertifikasi klaster pelaksanaan inspeksi kesehatan lingkungan kualitas air. Ya, klaster pelaksanaan inspeksi kesehatan lingkungan kualitas air. Ini ada kodenya ya, kode kompetensinya, melakukan surveillance kualitas air, kemudian melakukan analisis risiko dan rekomendasi dan lanjut kualitas air, kemudian melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi perlindungan kualitas air. Ya, skemanya itu. Kemudian ini ada 3 ya, ada 3 untuk skema sertifikasi klaster pelaksanaan inspeksi kesehatan lingkungan kualitas air. Ya, kemudian berikutnya adalah yang kedua, skema sertifikasi klaster pelaksanaan inspeksi kesehatan lingkungan pengamanan limbah Fasankes. Ya, nah, biasanya rumah sakit ini yang minta seperti ini gitu ya. Ada 6 unit kompetensi ya yang
disertifikasi. Yang pertama adalah melakukan pengurangan risiko limbah cair dari fasilitas kesehatan, kemudian melakukan penanganan risiko limbah cair dari Fasyankes. Ini yang kedua cair ya, cair-cair, kemudian ini padat-padat ya. Pengurangan risiko limbah padat ya di Fasyankes, kemudian juga penanganan risiko limbah padat Fasyankes, kemudian berikutnya adalah gas. Yang gas ini adalah pengurangan risiko limbah gas ya dari Fasyankes dan juga penanganan risiko. Setelah dikurangi ditanganin gitu ya. Risiko. Kalau pengurangan biasanya dari sumbernya, kalau penanganan sudah dikurangi tadi itu ya yang ada itu kita tanganin begitu. Ya, berikutnya adalah yang ketiga, skema sertifikasi klaster pelaksanaan inspeksi kualitas hygiene sanitasi pangan. Ya, ini yang pertama adalah melakukan surveillance kualitas hygiene sanitasi pangan, kemudian juga melakukan analisis risiko kualitas hygiene sanitasi pangan dan juga rekomendasi tindak lanjut, kemudian melakukan komunikasi informasi dan edukasi pelindungan kualitas hygiene sanitasi pangan, kemudian melakukan pengawasan hygiene penjamah makanan. Ya, ini ada 4 ya, ada 4 kompetensi untuk skema sertifikasi klaster pelaksanaan inspeksi kualitas hygiene sanitasi pangan. Kemudian yang keempat adalah skema sertifikasi okupasi inspektur pratama sanitasi lingkungan tempat pengelolaan ya pangan olahan siap saji. Ini ada beberapa kompetensi. Yang pertama adalah melakukan surveillance kualitas air. Jadi ini double dengan yang tadi ya. Jadi memang ada beberapa yang saling tumpang ya, yang saling berkaitan sehingga ini ditambahkan. Ya, karena pangan otomatis kaitan dengan air. Yaitu melakukan surveillance kualitas air, kemudian melakukan analisis risiko dan rekomendasi tindak lanjut pengawasan kualitas air, melakukan surveillance kualitas hygiene sanitasi makanan, kemudian juga melakukan analisis risiko kualitas hygiene sanitasi pangan dan rekomendasi tindak lanjut, kemudian melakukan komunikasi informasi dan juga edukasi perlindungan kualitas hygiene sanitasi pangan. Pak, tolong Pak. Berikutnya adalah melakukan pengawasan hygiene penjamah makanan. Melakukan surveillance kualitas sanitasi sarana bangunan. Jadi ini ya, jadi yang berkaitan dengan tugas sertifikasi okupasi ekspor tadi seperti ini. Ya, maaf jadi nggak concern ini, ada gangguan. Berikutnya adalah melakukan penanganan risiko pengolahan sampah ya dalam upaya perlindungan kesehatan masyarakat, kemudian melakukan pengurangan risiko limbah cair dalam rangka perlindungan kesehatan masyarakat. Selanjutnya adalah ini limbah cair semua ya, melakukan penanganan risiko limbah cair dalam rangka masyarakat, kemudian melakukan intervensi kesehatan lingkungan dalam rangka benar vektor, kemudian melakukan intervensi kesehatan lingkungan dalam rangka pengendalian binatang pembawa penyakit. Berikutnya adalah melakukan upaya kewaspadaan dini kesehatan lingkungan menghadapi kondisi matra. Ini digabung ya dengan matra tadi. Kemudian terakhir ini adalah kelima. Ya, kelima adalah skema sertifikasi okupasi inspektur pratama sanitasi lingkungan tempat umum akomodasi. Ya. Ini untuk kompetensinya itu sama ya, hampir sama dengan tadi. Jadi kualitas air itu ada di mana-mana, karena memang air merupakan hal yang pokok ya, ada di mana-mana. Jadi tetap ya, melakukan surveillance kualitas air, kemudian melakukan analisis risiko dan rekomendasi tindak lanjut pengawasan kualitas air, kemudian melakukan surveillance kualitas udara, kemudian melakukan analisis risiko kualitas udara dan rekomendasi tindak lanjut, kemudian melakukan komunikasi informasi dan edukasi, ya, pencegahan penurunan kualitas udara, kemudian melakukan surveillance kualitas hygiene sanitasi makanan, kemudian juga melakukan analisis risiko kualitas hygiene sanitasi makanan dan rekomendasi tindak lanjut. Dan berikutnya adalah melakukan komunikasi informasi dan juga edukasi perlindungan kualitas hygiene sanitasi pangan. Nah, berikutnya adalah melakukan surveillance kualitas sanitasi sarana dan bangunan. Ya, ini ada 15 ya, ada 15 ini kompetensi untuk sertifikasi okupasi di bidang tempat-tempat umum dan akomodasi. Ya, melakukan pengamanan risiko pengelolaan dan terusnya ini. Baik,
Ini terakhir ini sama ya, melakukan upaya kewaspadaan dini keselamatan lingkungan pada kondisi Matra. Ini karena ada keterkaitan ya kondisi Matra ini dengan tempat-tempat umum tadi dan akomodasi. Sebagai penutup, jadi SKKNI ya, Sanitasi Lingkungan itu sebenarnya sudah bergulir sejak tahun 2020 diundangkan ya. Namun demikian agaknya masih belum ya, belum terselesai dengan baik. Oleh karena itu diharapkan bisa prestasi dan juga bisa terimplementasi untuk dijadikan acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, uji kompetensi, kemudian juga penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kompetensi profesi, dan sertifikasi kompetensi profesi bidang sanitasi lingkungan. Nah, ini ada pendidikan ya, untuk pendidikan dan pelatihan kompetensi profesi melalui LPP Menso ya. Ini udah tingkat utama Bu ya, tingkat utama apa itu kategori unggul gitu ya, grade A gitu ya. Alhamdulillah. Dan ini kalau nggak dimanfaatkan sangat sayang sekali ini ya, bisa ya belajar itu. Ya, karena ini minta dari pengurus Hakli daerah ya, ini bisa untuk menyelesaikan masalah LPP ini. Dan juga sertifikasi kompetensi. Setelah dididik maka perlu ada sertifikasi kompetensi profesi melalui LSP KLI. Dan alhamdulillah ya, itu sudah banyak yang didapatkan ya dari sertifikasi ini, banyak yang pesertanya lah gitu ya, dan banyak juga ini asesornya ya, banyak asesi dan juga banyak asesornya ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan terus berkembang terus, dan dari LSP ini juga udah punya target-target ya, target-target untuk bisa terus naik asesi maupun asesornya. Demikian saya kira yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.